Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan juga Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan juga tidak lupa kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Baik, perkenalkan, nama saya Mabruratul Maulidah. Saya mahasiswa dari Prodi PGMI semester 1 Madin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai negara Islam pada periode modern, khususnya Turki dan juga Mesir. Pertama, negara Turki. Runtuhnya Kesultanan Utsmani dan lahirnya Republik Turki terjadi pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1923 Masehi. Pada masa akhir kekuasaan Utsmani, Turki mengalami kemunduran di berbagai bidang, yaitu militer, ekonomi, dan juga politik. Kekalahan dalam Perang Dunia ke-1 semakin mempercepat keruntuhan tersebut. Dan dalam kondisi ini, Mustafa Kemal Atatürk memimpin gerakan nasional mengusir kekuatan asing dan pada tahun 1923 mendirikan Republik Turki dengan Ankara sebagai ibu kota. Dan selanjutnya pada periode 1923-1938, Atatürk melakukan reformasi modernisasi secara besar-besaran. Reformasi tersebut meliputi penerapan sistem pemerintahan sekuler serta penggunaan hukum sipil modern, penggantian aksara Arab Ottoman dengan aksara Latin, pembangunan pendidikan modern dan perluasan hak-hak perempuan, serta industrialisasi awal dan modernisasi sosial budaya. Dan kemudian reformasi ini yang menjadi dasar awal terbentuknya Turki modern. Dan kemudian pada periode 1945 hingga saat ini, Turki memasuki era demokrasi yang disertai dengan dominasi militer. Turki mengalami beberapa kudeta militer, yaitu pada tahun 1960, 1971, dan sampai 1980. Dan memasuki abad ke-21, Recep Tayyip Erdogan menjadi tokoh politik yang dominan. Beberapa ciri penting pada masa ini antara lain pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pada awal tahun 2000-an, arah politik yang lebih konservatif serta sentralisasi kekuasaan, perubahan sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial pada tahun 2018. Dan yang kedua, negara Mesir. Penjelasan sedikit tentang negara Mesir. Modernisasi Mesir dimulai pada awal abad ke-19 di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Pasha, yang dikenal sebagai Bapak Mesir modern. Ia melakukan berbagai reformasi penting, antara lain membangun tentara modern, memperbaiki sektor pertanian khususnya pada produksi kapas, mengembangkan industri, mendirikan sekolah teknik dan juga kedokteran, serta mengirim pelajar ke Eropa. Upaya ini menjadi fondasi masuknya Mesir ke era modern. Selain itu, Mesir juga mengalami pengaruh barat dan pendudukan Inggris pada abad ke-19 hingga tahun 1952. Pembangunan terusan Suez pada tahun 1869 menyebabkan Mesir terlilit hutang dan semakin berada di bawah kendali. Pada tahun 1882, Mesir secara de facto diduduki oleh negara barat. Dan kemudian Mesir berubah menjadi kerajaan pada tahun 1922, namun kemerdekaannya masih bersifat terbatas. Masa ini ditandai dengan perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi. Akibat intervensi negara Eropa. Dan selanjutnya, Mesir menjadi republik sejak tahun 1952 hingga saat ini. Setelah revolusi 1952 yang menggulingkan sistem monarki, pada masa republik muncul beberapa tokoh penting, antara lain 1. Gamal Abdel Nasser dengan kebijakan nasionalisme dan sosialisme Arab. Yang kedua, Anwar Saleh dengan
Perang 1973 dan Perjanjian Camp David. Yang ketiga, Hosni Mubarak yang dikenal dengan menekankan stabilitas namun bersifat otoriter. Dan yang keempat adalah Abdel Fattah el-Sisi dengan pembangunan besar-besaran dan pemerintahan yang kuat. Jadi, di era Republik membawa Mesir pada modernisasi lanjutan, konflik regional, serta perubahan sistem politik yang signifikan. Baik, demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.